Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang terhormat. Bila pada bagian pertama diinformasikan tentang asesmen diagnostik, kemudian pada bagian kedua diinformasikan tentang prinsip-prinsip asesmen, pada bagian ketiga tentang asesmen ini izinkan untuk disampaikan tentang jenis, karakteristik, dan fungsi asesmen. Sumber informasi yaitu dari Panduan Pembelajaran Asesmen Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Pusat Asesmen dan Pembelajaran, Badan Penelitian dan Pengembangan Perbukuan Kemendikbud, Riset dan Teknologi. Jenis asesmen. Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Jenis asesmen sesuai fungsinya mencakup asesmen sebagai proses pembelajaran atau assessment as learning, asesmen untuk proses pembelajaran atau assessment for learning, dan asesmen pada akhir proses pembelajaran atau assessment of learning. Selama ini, pelaksanaan asesmen cenderung berfokus pada asesmen sumatif yang dijadikan acuan untuk mengisi laporan hasil belajar. Hasil asesmen belum dimanfaatkan sebagai umpan balik untuk perbaikan pembelajaran. Pada pembelajaran paradigma baru, pendidik diharapkan lebih berfokus pada asesmen formatif dibandingkan sumatif dan menggunakan hasil asesmen formatif untuk perbaikan proses pembelajaran yang berkelanjutan, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut. Jadi Bapak dan Ibu, pada paradigma pembelajaran yang baru ini, pendidik diharapkan lebih berfokus pada asesmen formatif dibandingkan dengan asesmen sumatif untuk digunakan sebagai dan menggunakan hasil asesmen formatif ini untuk perbaikan proses pembelajaran yang berkelanjutan. Gambar berikut memberikan gambaran perubahan pelaksanaan asesmen yang menekankan pada asesmen formatif. Bila kecenderungan pelaksanaan asesmen sebelumnya menekankan pada assessment of learning atau asesmen pada akhir proses pembelajaran, maka pada pelaksanaan asesmen yang diharapkan ini lebih menekankan pada assessment as learning atau asesmen sebagai proses pembelajaran, sehingga piramida terbesarnya itu pada pelaksanaan asesmen sebelumnya ada pada assessment of learning, sedangkan pada pelaksanaan asesmen yang diharapkan itu piramida paling besarnya, paling bawahnya itu ada pada assessment as learning. Assessment as learning atau asesmen sebagai proses pembelajaran ini digunakan sebagai asesmen untuk refleksi proses pembelajaran dan berfungsi sebagai asesmen formatif. Asesmen for learning atau asesmen untuk proses pembelajaran ini digunakan asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran dan berfungsi sebagai asesmen formatif. Assessment of learning atau asesmen pada akhir proses pembelajaran, asesmennya digunakan untuk evaluasi pada akhir proses pembelajaran dan berfungsi sebagai asesmen sumatif. Perbedaan asesmen as dan for learning adalah asesmen as learning perbedaan asesmen as dan for learning adalah asesmen as learning lebih melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan asesmen tersebut. Peserta didik diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi diri sendiri dan temannya. Penilaian diri, self-assessment, dan penilaian antar teman merupakan contoh asesmen as learning. Dalam asesmen as learning, peserta didik sebaiknya dilibatkan dalam merumuskan prosedur, kriteria maupun rubrik atau pedoman asesmen, sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Salah satu contoh penerapan asesmen formatif adalah asesmen diri atau self-assessment dan asesmen antara teman atau peer assessment.
Asesmen ini berfungsi sebagai bahan refleksi diri yang nantinya dapat digunakan oleh pendidik sebagai data atau informasi untuk mengkonfirmasi capaian hasil belajar peserta didik. Contoh asesmen diri atau self-assessment sebagai berikut. Tandai asesmen diri terhadap kompetensi menghitung keliling dan luas bangun datar. Sampai di manakah pemahamanmu? Ada tanda checklist untuk diberi checklist di situ, ada kolom untuk diberi checklist. Kemudian pernyataannya, saya dengan mudah menghitung keliling dan luas bangun datar. Kemudian berikutnya, pernyataan berikutnya, saya bisa menghitung keliling dan luas bangun datar. Pernyataan ketiganya, saya butuh bantuan untuk menghitung keliling dan luas bangun datar. Nanti peserta didik dipersilakan untuk mencontreng atau memilih dari 3 pilihan itu. Seperti apa pemahaman yang sudah diperolehnya. Contoh asesmen antar teman atau peer assessment, misalnya di situ tugasnya untuk presentasi poster, nama penilaian siapa, kemudian nama teman yang dinilainya siapa. Kemudian perintahnya adalah centang yang menurutmu sesuai. Di situ ada kolom untuk mencentangnya. Kemudian pernyataan pertamanya, pesan yang disampaikan jelas. Pernyataan yang keduanya, tatanan visual poster sesuai pada tempatnya. Pernyataan yang ketiga, informasi poster lengkap dengan bukti data. Bapak dan Ibu yang terhormat, agar pelaksanaan asesmen sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pendidik diharapkan memperhatikan karakteristik dan fungsi asesmen formatif dan sumatif. Tabel berikut menjelaskan hal-hal tersebut. Untuk jenis asesmen formatif atau S&for Learning, fungsinya A. Mendiagnosis kemampuan awal dan kebutuhan belajar peserta didik. B. Umpan balik bagi pendidik untuk memperbaiki proses pembelajaran agar menjadi lebih bermakna. C. Umpan balik bagi peserta didik untuk memperbaiki strategi pembelajaran. D. Mendiagnosis daya serap materi peserta didik dalam aktivitas pembelajaran di kelas. C. Memacu perubahan suasana kelas sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan program-program pembelajaran yang positif, suportif, dan bermakna. Teknik asesmennya bisa digunakan berbagai teknik asesmen, diantaranya praktek, produk, proyek, portofolio, tes tertulis, dan lisan. Hasil atau dokumentasi dari asesmen ini, yang pertama, produk hasil belajar. Yang kedua, jurnal refleksi peserta didik. Ketiga, rencana tindak lanjut atas hasil asesmen. Keempat, catatan hasil observasi. Kelima, catatan anekdota. Dan keenam, nilai berupa angka. Untuk jenis asesmen sumatif di akhir lingkup materi, for and of learning, fungsinya A. Alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik dalam satu lingkup materi. B. Refleksi pembelajaran dalam satu lingkup materi. C. Umpan balik untuk merancang perbaikan proses pembelajaran berikutnya. D. Melihat kekuatan dan kelemahan belajar pada peserta didik selama pembelajaran satu lingkup materi. Teknik asesmen yang digunakan, ini ada berbagai teknik asesmen, bisa praktek, produk, proyek, portofolio, tes tertulis, dan tes lisan. Hasil atau dokumentasi asesmennya, yang pertama, produk hasil belajar, yang kedua, nilai berupa angka. Untuk jenis asesmen summative semester atau assessment of learning merupakan pilihan satuan pendidikan. Hal ini merupakan pilihan. Summative semester atau of learning merupakan pilihan.
Satuan pendidikan dapat melakukan sumatif pada akhir semester jika satuan pendidikan merasa perlu mengkonfirmasi hasil sumatif akhir lingkup materi untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. Fungsinya dari asesmen ini: A. Alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik pada periode tertentu. B. Mendapatkan nilai capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria capaian yang telah ditetapkan. C. Umpan balik untuk merancang perbaikan proses pembelajaran semester atau tahun ajaran berikutnya, sama seperti fungsi penilaian formatif. D. Melihat kekuatan dan kelemahan belajar pada peserta didik, sama seperti fungsi pada asesmen diagnostik. Teknik asesmen yang bisa digunakan diantaranya praktik, produk, proyek, portofolio, dan tertulis. Hasil atau dokumentasi dari jenis asesmen ini: yang pertama, produk hasil belajar; yang kedua, nilai berupa angka. Untuk karakteristik asesmen formatif dan sumatif dijelaskan sebagai berikut. Untuk asesmen formatif, yang pertama, terintegrasi dengan proses pembelajaran. Terintegrasi dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung, sehingga asesmen formatif dan pembelajaran menjadi satu kesatuan. Demikian pula, perencanaan asesmen formatif dibuat menyatu dengan rencana pembelajaran. Yang kedua, melibatkan peserta didik dalam pelaksanaannya, misalnya melalui penilaian diri, penilaian antar teman, dan refleksi metakognitif terhadap proses belajarnya. Yang ketiga, memperhatikan kemajuan penguasaan dalam berbagai ranah, meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, motivasi belajar, sikap terhadap pembelajaran, gaya belajar, dan kerjasama dalam proses pembelajaran, sehingga dibutuhkan metode atau strategi pembelajaran dan teknik atau instrumen penilaian yang tepat. Untuk karakteristik asesmen sumatif, yang pertama, dilakukan setelah pembelajaran berakhir, misalnya satu lingkup materi, akhir semester, atau akhir tahun ajaran. Pelaksanaannya bersifat formal, sehingga membutuhkan perancangan instrumen yang tepat sesuai dengan capaian kompetensi yang diharapkan, dan proses pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip asesmen. Yang ketiga, sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah kepada orang tua dan peserta didik, pemantauan kepada pemangku kepentingan atau stakeholder, kemudian digunakan pendidik atau sekolah untuk mengevaluasi efektivitas program pembelajaran. Bapak dan Ibu yang terhormat, demikian informasi asesmen bagian yang ketiga tentang jenis, karakteristik, dan fungsi asesmen. Semoga informasi yang sampaikan menambah wawasan dan pengetahuan dan wawasan kita tentang asesmen, dan dapat melakukan dan dapat menginspirasi ketika melakukan asesmen di satuan pendidikan masing-masing menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.